Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ardela Marsenda. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dalam psikologi. Terdapat 4 teori belajar dalam psikologi yang akan saya sampaikan, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar behavioristik, dan yang keempat, teori belajar psikoanalisis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teori belajar kognitif. Sebelum kita membahas mengenai apa itu teori belajar kognitif, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu kognitif terlebih dahulu. Jadi, kognitif ini merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan mental. Suatu hal yang membuat seseorang mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga seseorang tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif di sini sangat berhubungan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Sebagai contoh, kognitif bisa ditujukan kepada seseorang yang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan suatu masalah. Kemudian, apa itu teori belajar kognitif? Kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang memfokuskan suatu proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mengenai tujuan belajarnya. Dalam teori belajar kognitif ini, terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mendapat perhatian yang lebih intens. Kedua, memori atau daya ingat menjadi lebih baik dan terfokuskan. Lalu yang ketiga, terdapat fungsi eksekutif yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan pelaksana suatu aktivitas yang telah ia rencanakan, untuk melihat kelayakan seseorang dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Yang keempat, melatih kemampuan berbahasa. Lalu yang terakhir, dapat merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Sebagai contoh, membedakan antara jeruk dengan lemon, semangka dengan melon, dan sebagainya. Dengan adanya teori ini, seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Pada intinya, pembelajaran kognitif ini mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang, di lingkungan sekolah, biasanya diadakan suatu ujian. Kemudian, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai teori belajar humanistik. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pengertian mengenai teori belajar humanistik ini, sesuai dengan pendapat para ahli. Pendapat yang pertama yaitu datang dari Arthur Combs. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan mana saja dan yang menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang tidak boleh memaksakan suatu hal yang tidak disukai oleh suatu individu lain. Pendapat yang kedua yaitu datang dari Abraham Maslow. Menurutnya, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Pendapat yang ketiga yaitu datang dari Carl Rogers. Pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dengan pihak yang memberi pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori belajar behavioristik. Teori behavioristik yaitu suatu tingkah laku yang berubah kemudian menjadi akibat dari terbentuknya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus di sini maksudnya apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Misalnya, daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja,
atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, dari hal tersebut yaitu seorang anak yang belum dapat menghitung perkalian. Meskipun anak tersebut sudah berusaha dengan giat, bahkan gurunya sudah mengajarkannya dengan sabar dan tekun, tapi jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Hal itu karena anak tersebut belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Kemudian, teori belajar ini memiliki beberapa fungsi dalam proses belajarnya, yaitu fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan, dibutuhkan penguatan bala bantuan. Kemudian yang terakhir yaitu teori belajar psikoanalisis. Psikoanalisis ini adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian dikembangkan ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Jadi, tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan analisis psikoanalisis ini memberi tuntunan bagi pendidik dan peserta didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Psikoanalisis ini memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama, suatu metode penelitian dari pemikiran, yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, yang ketiga, suatu metode perilaku terhadap penyakit psikologi atau emosional. Sebagai bahan agar mudah dimengerti, saya akan memberikan satu contoh kasus psikoanalisis ini. Dalam kasus ini, Bunga adalah anak yang lucu dan ceria. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu kakak perempuannya. Suatu ketika, ia melihat ayahnya memukuli dan menyiksa kakak dan ibunya. Ayahnya menyiksa kakak dan ibunya setiap hari. Dengan kejadian yang seperti itu, hal itu menjadi sebuah trauma yang cukup dalam untuk Bunga. Sampai saat ia beranjak remaja, dia tidak mau didekati oleh laki-laki manapun. Jika ada yang mendekatinya, dia cuek dan akan menjauh sejauh-jauhnya. Jadi, dalam kasus ini dapat saya simpulkan bahwa hal yang menyebabkan seseorang menjadi lesbian adalah traumanya di masa lalu, yang dalam perkembangan selanjutnya berpengaruh pada kepribadiannya di masa mendatang. Baiklah, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat yang menyinggung para pendengar sekalian, mau yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.